Film diawali dengan diperlihatkannya seorang bos gangster bernama Heso yang sedang mendatangi rapat yang diadakan oleh para bos gangster di kota Busan. Di tengah-tengah rapat salah satu bos yang bernama Yong Kang memberikan hadiah pistol kepada Heso. Heso lalu menerimanya dan tiba-tiba hal yang tak terduga pun terjadi. Kemudian kisah berpindah ke masa lalunya Heso. Ia saat itu belum menjadi pemimpin gangster di daerah Busan, dan terlihat Heso yang dulu hanyalah seorang bos kecil dan berbeda dengan bos gangster lain pada umumnya. Tidak hanya itu, Heso memiliki jiwa sosial yang tinggi dan sangat disegani di kampungnya. Setelah itu nampak Heso yang bekerja sampingan di sebuah hotel sebagai manajer. Pada saat ia datang, bosnya yang bernama Mr. Son mengeluh kepada Heso, karena ia terlihat santai saat hotelnya yang telah diserang oleh sekumpulan gangster. Mendengar itu, Heso sengaja tidak peduli dan malah menyuruh bosnya untuk tetap tenang. 무강이한테 줄 만한 것만 주면서 세파이 부들고 폰가루 쳐들어 왔는데 이게 잘알아서 납니다. Sepulangnya dari sana, Heso langsung mendatangi markas Yong Kang yang merupakan bos gangster sekaligus orang yang selalu menyuplai narkoba terbesar di daerah Busan. Di sana ia ingin meminta pertanggungjawaban Yong Kang atas anak buahnya yang telah melakukan penyerangan kepada hotel milik bosnya. Namun bukannya merespon dengan tanggung jawab, ia malah menawarinya untuk bergabung di bisnis narkoba dengannya. Kemudian Heso pergi dan langsung melaporkan kejadian tadi kepada Mr. San. Namun ternyata Heso malah tertarik ingin bergabung bisnis tersebut dengan alasan ia ingin cepat kaya. Mendengar itu, Mr. Son langsung menasehatinya dengan mengatakan kalau narkoba adalah bisnis yang haram. 야, 약쟁이들은 모처럼 진지한 얘기하는데 마약은 인터폴이 막 끝까지 쫓는다. Setelah tidak memperdulikan apa kata bosnya, ia malah mendatangi salah satu temannya yang merupakan bos yang bernama Dong. Di sini diketahui Merdong adalah penyuplai terbesar miras di kota Busan. Tidak hanya itu, ia juga memiliki banyak kasino. Lalu Dong mengajaknya untuk bekerja sama dalam bisnis baru yang akan dijalankannya, yaitu sebuah bisnis judi slot yang menurutnya sangat populer di zaman ini, dan sangat menjanjikan hasilnya. Benar saja, Heso pun tak berpikir panjang hingga ia tertarik dan langsung menyetujuinya untuk ikut bergabung. Kemudian malam harinya Heso terlihat sedang asyik main kartu remi, namun tiba-tiba ia didatangi oleh anak buah Mr. Hong untuk menagih hutang. Karena hutangnya sangat banyak, maka dari itulah terungkap mengapa Heso selalu menuruti ajakan dari bos-bos gangster untuk melakukan bisnis haram, karena ia ingin memiliki banyak uang untuk membayar hutang kepada Mr. Song. Kemudian Heso pun pergi ke kedai untuk mabuk karena ingin meluapkan masalah hutangnya itu. Namun tiba-tiba temannya yang bernama Chow Jin datang ke sana dan langsung memujinya karena telah bekerja sebagai manajer di sebuah hotel. Di tengah-tengah obrolan, temannya itu menyarankan Heso untuk menjalankan bisnis game slot saja, karena hasilnya lebih menguntungkan dibandingkan dengan jadi manajer hotel. Namun Iso yang sudah mabuk tentu saja tidak mendengarkan pendapat temannya itu, dan ia malah membahas hal lain. Setelah itu ia pergi ke rumah pacarnya yang merupakan seorang yang bernama Inso, dan mengatakan kalau ia ingin sekali menjadi orang yang sukses agar bisa hidup bahagia bersama Inso. Kemudian di malam harinya kita diperlihatkan dengan anak Inso yang baru saja keluar dari penjara, dan ia bernama Emi. Di sini diketahui kalau Emi bukanlah anak kandung Inso, tetapi Heso sangat peduli kepada Ami dan menyuruhnya untuk berjanji agar tidak menjalankan lagi bisnis narkoba seperti sebelumnya. Keesokan harinya Heso kembali bekerja di hotel milik Mr. San, namun tiba-tiba Mr. San menyuruhnya untuk menemui seorang penjudi yang bernama Oki, karena dia memiliki informasi tentang buku narkoba milik Yong Kang. Entah apa maksud dan tujuan Mr. San sebenarnya. Lalu mendengar hal itu, Heso dan anak buahnya pun langsung bergegas pergi ke pelabuhan untuk menemui si penjudi tersebut. Sesampainya di sana, Heso dan Oki langsung mabuk bareng sambil bercerita. Heso pun lalu menanyakan sebuah informasi tentang buku narkoba itu kepada Oki, karena ternyata Oki merupakan mantan anak buahnya tetapi ia tidak mau memberitahukannya. Heso lalu mempunyai ide dan langsung merayu Oki agar mau memberitahukannya, hingga akhirnya Oki pun memberitahukannya segalanya. Tetapi setelah itu kedua anak buahnya langsung menutup kepalanya menggunakan kresek hingga meninggal akibat kehabisan nafas.
Keesokan harinya polisi terlihat mendatangi Yongkang, karena ingin menangkapnya dan hal itu disebabkan karena Heso telah melaporkannya. Tidak hanya itu, ia juga telah mendapat bayaran. Di sisi lain, Chow Jin dengan bos besarnya yang bernama Mr. Nam sedang mempersiapkan strategi terlebih dahulu untuk menghadapi Heso dan para gangster di wilayahnya serta meminta pembagian dari wilayahnya kepada mereka. Pada malam harinya para bos besar Busan sedang mengadakan rapat, namun tiba-tiba gangster yang dipimpin Yong Nam beserta anak buahnya yang bernama Opik untuk ikut datang ke sana. Keesokan harinya Heso berkumpul dengan keluarga pacarnya, dan terlihat ia sangat bahagia ketika sedang makan bersama dengan Inso dan Ami. Lalu pagi harinya Heso sangat bersemangat untuk memulai pekerjaan barunya yaitu bisnis slot. Namun setibanya di kantor, salah satu karyawannya melaporkan kalau Mr. Hong telah datang dan ingin menemuinya, dan ternyata Hong ingin sekali bergabung dengan Heso untuk menjalankan bisnis slot ini. Bahkan ia juga akan memberikan penawaran yang dimana jika Heso mau menerimanya bergabung, maka semua hutang-hutang Heso kepadanya akan dianggap lunas. Mendengar itu tentu saja ia langsung menerimanya. Di hari-hari berikutnya terlihat bisnis Heso mulai berkembang dengan sangat pesat karena para penjudi game slot mulai tertarik untuk memainkannya. Lalu malam harinya Heso dikejutkan dengan anak buahnya yang memberitahukan kalau markas mirasnya telah diserang oleh pasukan Opik, dan terlihat Ami yang telah ditugaskan Heso untuk menjaga markas itu kini telah babak belur. Lalu Mr. Dong yang mengetahui itu tentu saja marah karena ia pemiliknya. Tidak hanya itu, ia juga mengajaknya untuk balas dendam kepada gengnya Opik. Namun entah mengapa Heso menolaknya sehingga membuat Mr. Dong merasa kecewa, dan langsung membawa anak buahnya untuk melakukan penyerangan kepada geng Opik. Setelah Mr. Dong mendatangi markas besar Opik, maka peperangan pun terjadi di sana. Namun pada tawuran itu Mr. Dong tidak sengaja menikam keponakannya Mr. Nam hingga mati. Mr. Nam yang mengetahui itu tentu saja marah dan langsung menyuruh Chow Jin untuk menemui Heso, dan meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan Mr. Dong dan pasukannya kepada keponakannya. Namun Heso tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun sehingga ia malah mendeklarasikan perang kepada mereka, karena Mr. Nam lah yang telah mengusik bisnisnya lebih dulu. Maka dari itulah peperangan antara mereka pun terjadi. Lalu malam harinya terlihat anak buah Heso telah berhasil menangkap Chow Jin, namun saat Heso akan menghabisinya, demi menyelamatkan dirinya Chow Jin pun membocorkan semua kebusukan bos mereka berdua, yang ternyata semua kekacauan yang melibatkan Yongkang, Mr. Dong dan Heso ini tujuan sebenarnya hanya satu, yaitu untuk membuat Mr. Nam bisa merebut dermaga yang dikuasai oleh bosnya Heso. Mendengar hal itu semua, Heso pun terkejut dan merasa dirinya telah dimanfaatkan. Di sisi lain Yongkang ternyata sudah bebas dari penjara, dan ternyata orang yang membebaskannya adalah Mr. Nam karena Mr. Nam berencana ingin menyingkirkan Heso. Setelah itu Yongkang bergegas pergi ke markas lamanya untuk menanyakan barang bukti yang telah dicuri sebelumnya, dengan cara mengancam para mantan anak buahnya. 있는 사이에 지 새끼가 주인 행세하고 있었구만. 이거 한 개 묶고 나면은 가방이 어딘지 생각이 나. Di tempat lain Heso sudah mengetahui kalau Yongkang sudah bebas dari penjara, namun Mr. Dong malah meminta Heso untuk kembali bernegosiasi, dan meminta maaf saja kepada Yongkang agar tidak melanjutkan peperangan mereka, tetapi Heso malah menolaknya dan memilih untuk melanjutkan perang. Merasa kecewa mendengar itu Mr. Dong pun langsung pergi. Heso pun kini berdiri sendiri dan menganggap Mr. Dong sebagai pengkhianat, karena ia harus berurusan dengan Mr. Nam seorang diri tanpa bantuan Mr. Son dan Mr. Dong. Keesokan harinya karena Heso khawatir keluarganya ikut terlibat dalam peperangan ini, maka dari itulah ia pun meminta Iso dan Ami untuk tidak mengikuti peperangan, bahkan ia juga menyuruh Ami untuk tidak melakukan balas dendam kepada musuhnya nanti. Pada malam harinya Heso menemui Yongkang untuk membahas soal peperangan, namun yang tiba-tiba Yongkang mengajak Heso bekerja sama untuk menghancurkan sistem yang dibuat oleh Mr. Son dan Mr. Nam. Di sini Yongkang juga tidak berniat untuk balas dendam kepada Heso, karena ia yakin Heso terpaksa menjebloskan Yongkang ke penjara sebab disuruh oleh Mr. Son, kemudian berpindah kepada pacarnya Emi yang bernama Eno. Di sana ia sedang joget-joget di sebuah klub malam.
Namun tiba-tiba seorang pria membawanya ke sebuah ruangan untuk disiksa dan diperkosa. Emi yang mengetahui itu tentu saja marah, bahkan ia juga langsung pergi ke markas kekuasaannya Opik untuk membalaskan dendam, padahal sebelumnya Heso sudah memperingati Ami untuk tidak melakukan penyerangan, namun Emi yang sudah terlanjur emosi tetap saja terus menyerang orang yang telah menghajar kekasihnya itu. Sayangnya Emi pada saat itu ditusuk oleh mereka dan ternyata semua kejadian ini adalah rencananya Choi Jin untuk menjebak Ami. Tidak lama kemudian Heso pun datang ke sana, namun sayangnya ia terlambat karena Ami sudah dalam keadaan sekarat. Setelah itu Heso kembali didatangi oleh Choi Jin yang ingin meminta Heso untuk menyerahkan wilayah dermaga kepada Mr. Nam, namun karena dermaga itu bukan miliknya, Heso pun akan membicarakannya dulu dengan Mr. Soon yang merupakan pemiliknya. Di tengah-tengah obrolan tiba-tiba Choi Jin mengatakan bahwa kematian Ami adalah bagian dari rencananya. Mengetahui itu tentu saja Heso pun marah dan langsung menyerang mereka. Namun sayangnya Heso berhasil dikalahkan karena lawannya terlalu banyak. Semenjak kejadian tadi Heso pun juga diamankan oleh anak buahnya ke suatu tempat untuk dirawat, dan setelah Heso siuman tiba-tiba anak buahnya meminta Heso untuk segera kembali ke Busan, karena ternyata Choi Jin dan anak buahnya sudah berhasil menusuk Mr. Son hingga koma. Akibat itulah Heso pun menjadi satu-satunya harapan bagi mereka. Lalu Heso pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Mr. Son yang merupakan atasannya itu. Namun tiba-tiba Heso langsung mencekiknya karena ia kecewa kepada atasannya yang sangat serakah dikarenakan tidak membagi sedikit wilayahnya kepada Mr. Nam, dan jika atasannya ini mau membagi sedikit wilayahnya kepada Mr. Nam maka mereka tidak mungkin melibatkan keluarganya dalam peperangan ini. Keesokan harinya Heso pun akan menemui rapat para gangster yang kita lihat di awal scene tadi. Di sana terlihat Mr. Nam sangat bersemangat untuk mendamaikan peperangan mereka. Namun tiba-tiba Yong Kang memberi Heso sebuah pistol dan inilah yang terjadi. Terlihat para bos dibantai abis oleh Heso kecuali Yong Kang dan Mr. Hong, maka film pun tamat. Keserakahan adalah apa yang bisa kamu sebut sebagai jenis lubang tanpa dasar di mana itu benar-benar tidak ada habisnya. Kamu harus belajar untuk merasa puas dengan apa yang kamu miliki atau kamu akan menderita akibat serakah untuk itu semua. Hal yang paling menyedihkan adalah kamu melupakan etikamu dan kamu mencoba untuk mendapatkan apa yang tidak bisa kamu lakukan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video.